Wa qala sallallahu alaihi wasallam ayyuma mar'atin ya marudi ayyuma mar'atin matat idza salat khamsaha idza salatil mar'atu halaman 7 kitab Uqudul Ijen tinggal wa qala sallallahu alaihi wasallam idza salatil mar'atu khamsaha. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala dan telah bersabda siapa sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam idza salat apabila salat siapa almar'atu perempuan khamsaha akan 5 waktunya itu si mar'ah ayil maktubati jelasnya sholat yang diwajibkan al khamsi yang 5 waktu wasomat dan puasa itu mar'ah syahroha akan bulannya itu saum Ramadana jelasnya bulan Ramadan Ghaira ayyamil haidi selain hari-hari haid wan nifasi dan nifas inkana apabila terbukti itu haid dan nifas wahafidot dan menjaga itu si mar'ah farjaha akan farjinya itu mar'ah min watin jelasnya dari wati pakai to ini kalau nama wati hati-hati wati pakai to ghaira haliliha selain yang halal dari itu mar'ah wa atoat dan taat itu si mar'ah zaujaha akan suaminya itu mar'ah fi ghairi maksiatin jelasnya dalam selain maksiat qila maka diceritakan laha bagi itu mar'ah apa udkhuli al jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti kalimat hadis lafaz udkhulil jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti udkhuli masuklah engkau wahai perempuan al jannata akan surga min ayyi abwabil jannati dari pintu surga yang mana saja
syi'ti berkehendak itu si mar'ah. Perempuan mah dibebasin 8 pintu surga, bebas mau milih yang mana. Bang Udoy mah kagak. Oh yang mana Udoy? Surga yang mana Udoy? Insya Allah mudah-mudahan. Wadalika, dan adapun itu kalimat udkhulil jannah lil ikrami, karena memuliakan laha terhadap itu mar'ah. Rawa meriwayatkan hu akan itu hadis siapa al imamu Ahmad, yaitu Imam Ahmad. Wajaat, dan telah datang siapa imro'atun seorang perempuan ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Faqalat, maka berkata itu mar'ah, ya Rasulullahi, wahai Rasulullah, inna sesungguhnya kami wafidatun nisa'i, yaitu golongan perempuan, ae rasulihinna, jelasnya utusannya itu nisa, ilaika datang kepadamu, lias alu, karena aku akan bertanya kepadamu, an-nasibihinna, dari bagiannya itu nisa, minal jihadi, dari masalah jihad. Oh, perempuan zaman dulu nanyain masalah perang. Itu loh, nanyain masalah perang. Ini laki zaman sekarang boro-boro perang, ngaji aja molor. Nah, zaman dulu perempuan nanyain perang, hebat kan? Mudah-mudahan zaman sekarang, mudah-mudahan banyak perempuan yang dapetin suami. Hadal jihadu, adapun jihad ini, kataba telah mewajibkan, hu akan itu jihad, siapa Allahu Allah, ae aujaba, jelasnya telah mewajibkan Allah, hu akan itu jihad, ala rijali, atas orang laki-laki, fa yusibu, fa yusayibu, itu ya, fa yusibu, betul. Bitasdidil ya al maftuhah mabniun lil majhul, ae in asobahumul jahru ujiru ae usibu sawaban adiman. Fa yusibu, maka apabila dilukai mereka, bitasdidil ya'i, dengan ditasdidkan ya-nya, al maftuhati, yang dipatahkan, mabniun lil majhuli, karena jadi dimabni majhulkan, ain asoba, jelasnya
apabila terkena hum terhadap itu rijal apa al-jarhu luka, ujiru maka diberikan pahala mereka, ai usibu jelasnya dikasih pahala mereka, sawaban aziman dengan pahala yang sangat besar. Wa in kutilu dan apabila dibunuh mereka itu rijal fil jihadi dalam keadaan jihad, kanu maka terbukti mereka ahyaan yaitu yang hidup, inda rabbihim di dekat Tuhannya mereka, ai zi zulfa jelasnya yang memiliki kemuliaan atau keagungan, minhu dari itu Rob. Diulang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Waqala dan telah bersabda siapa sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, idza salat apabila salat, siapa almar'atu perempuan, khomsaha akan 5 waktunya itu mar'ah, ayil maktubati jelasnya salat yang dipardukan, al khomsi yang 5, wasomat dan puasa itu mar'ah, maaf tadi salah, syahroha akan bulannya itu si mar'ah, ay Ramadana jelasnya bulan Ramadan, ghaira ayyamil haidi selain daripada hari-hari haid, wan nifasi dan nifas, inkana apabila terbukti itu ayyamul haid wan nifas, wa hafidot dan menjaga itu mar'ah, farjaha akan farjinya itu mar'ah, ay min wat'in ghairi haliliha, ay min wat'in jelasnya dari wati, min ghairi haliliha dari selain yang halal daripada itu mar'ah, wa ato'at dan taat itu mar'ah, zaujaha akan suaminya mar'ah, ay fi ghairi maksiatin jelasnya dalam selain maksiat, qila maka diceritakan laha akan itu mar'ah apa udkhulil jannata, hadis lafad udkhulil jannah, udkhuli masuklah engkau perempuan al jannata akan sorga, min ayyi abwabil jannati dari pintu yang mana saja itu sorga, syikti menghendaki itu si mar'ah, wadzalika dan adapun itu udkhulil jannah lil ikrami karena memuliakan laha akan itu mar'ah, rawa meriwayatkan hu akan itu hadis siapa al imamu Ahmad, Imam Ahmad, wajaat dan telah datang siapa imro'atun seorang perempuan ilan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam terhadap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, faqalat maka berkata itu mar'ah, ya Rasulullah wahai Rasulullah, ana wafidatun nisa'i, ana adapun aku wafidatun nisa'i yaitu golongan perempuan, ay rasulihinna jelasnya utusannya itu nisa ilaika datang kepadamu, lias aluka karena untuk bertanya kepadamu, an nasibihinna dari bagiannya itu nisa minal jihadi dari masalah jihad, hadal jihadu adapun jihad ini kataba telah mewajibkan hu akan itu jihad siapa Allahu Allah, ay aujaba jelasnya mewajibkan Allah hu akan itu jihad alar rijali atas orang laki-laki, fa iyusibu maka apabila terkena mereka bitasdidil ya'i dengan ditasdidkan ya-nya, al maftuhati yang dipatahkan, mabniun lil majhuli karena dimabni majhulkan, ain asoba jelasnya apabila terkena hum atas itu rijal apa al jarhuluka, ujiru maka dikasih pahala mereka, ai usibu jelasnya diberikan pahala mereka, sawaban aziman dengan pahala yang sangat besar, wa in kutilu dan apabila dibunuh mereka fil jihadi di waktu jihad, kanu maka terbukti mereka itu rijal ahyaan yaitu yang hidup, inda rabbihim di dekat Tuhannya mereka, aidzi zulfa jelasnya yang memiliki derajat mulia, minhu dari itu Rabb.
Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Waqala dan telah bersabda siapa sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza salat apabila salat siapa almar'atu perempuan khamsaha akan 5 waktunya mar'ah ayil maktubati jelasnya yang diwajibkan al khamsi yang 5 wasomat dan puasa mar'ah syahroha akan bulannya itu mar'ah ay ramadana jelasnya bulan Ramadan ghairu ayyamil haidi selain hari-hari haid wan nifasi dan nifas imkana apabila ada itu ayyamul haid wahafidot dan menjaga mar'ah farjaha akan farjinya mar'ah aimin wakin jelasnya dari wati ghairi haliliha ghairu haliliha selain yang halal daripada mar'ah wa ato'at dan taat itu mar'ah zaujaha akan suaminya ay fi ghairi maksiatin jelasnya dalam selain maksiat qila diceritakan laha bagi mar'ah apa udkhulil jannata hadis udkhulil jannah udkhuli masuklah engkau mar'ah al jannata akan surga min ayyi abwabil jannati dari mana saja pintu surga syi'ti mengharapkan itu mar'ah wadalika dan adapun semua itu lil ikrami karena memuliakan laha bagi mar'ah rawa meriwayatkan hu akan itu hadis siapa al imamu Ahmad Imam Ahmad wajaat dan telah datang siapa imro'atun seorang perempuan ilan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam faqalat maka berkata mar'ah ya Rasulullah wahai Rasulullah adapun aku wafidatun nisa'i yaitu golongan perempuan ay rasulihinna jelasnya utusannya nisa ilaika datang kepadamu li as'aluka karena akan bertanya kepadamu an nasibihinna dari bagiannya itu nisa minal jihadi dari jihad hadal jihadu adapun jihad ini kataba telah mewajibkan hu akan jihad siapa Allah ay aujaba jelasnya mewajibkan Allah hu akan jihad ala rijali atas laki-laki fa yusibu maka apabila dilukai mereka bitasdidil ya'i dengan ditasdidkan yaknya al maftuhati yang dipatahkan mabniun lil majhuli karena dimabni majhulkan ain asoba jelasnya apabila terkena hum atas rijal apa al jarhu luka ujiru maka diberikan pahala mereka ai usibu jelasnya diberikan pahala sawaban aziman akan pahala yang besar wa in qutilu dan apabila dibunuh itu rijal fil jihadi di waktu jihad kanu maka terbukti mereka ahyaan yang hidup inda rabbihim di dekat Tuhannya aidi zulfa jelasnya yang memiliki derajat mulia minhu dari itu Rabb. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan pertemuan taklim kita malam hari ini melanjutkan pelajaran kitab Sulamut Taufik dan masih menjelaskan tentang hal yang berkaitan kemuliaan atas seorang perempuan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam hadis ini Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan idza sholatil mar'atu khamsaha
wa somat syahroha wa hafidot farjaha wa ato'at zaujaha qila laha udkhulil jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti. Dalam hadis ini Rasulullah menjelaskan bahwa perempuan, karena teramat mulianya perempuan kedudukannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan di hadapan baginda Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga dalam hadis ini Allah memberikan prioritas terhadap perempuan lewat hadis baginda Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka Allah pilihkan atas perempuan sorga, 8 pintu sorga Allah bebaskan atas perempuan. Mau masuk dari pintu sorga yang mana saja, maka perempuan diberikan keleluasaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini saking mulianya perempuan nih. Makanya minggu sebelumnya saya sampaikan kenapa hukum dalam kitab Uqudul Ijan ini terutama, atau barangkali dalam kitab-kitab yang lainnya seolah-olah memojokkan dan kemudian banyak mengarah terhadap perempuan. Sebetulnya keterangan itu bukan memojokkan terhadap perempuan, bukan berarti hukum ini mengarah terhadap perempuan karena ada ketentuan-ketentuan yang lain, melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan derajat mulia terhadap perempuan lewat firman-Nya, dan kemudian Rasulullah menjelaskan lewat hadis-hadisnya bahwa perempuan punya derajat mulia di hadapan Allah dan di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini buktinya malam ini. Buktinya malam ini. Nih ibu-ibu beruntung banget. Allah kasih tawaran surga 8-8-nya mau milih pintu surga yang mana. Terserah. Orang laki kita enggak nih. Orang laki kita enggak. Ini Allah kalau kasih pilihan, Allah kasih pilihan. Cuma ada kuncinya. Bagi perempuan yang menginginkan masuk dari pintu surga yang mana saja. Mau pintu surga Jannatul Ma'wa, mau Jannatul Firdaus, mau Jannatul Darussalam, atau mau pintu-pintu surga yang mana saja, 8 pintu surga. Intinya Allah berikan dan Allah tawarkan terhadap perempuan, siapakah saja perempuannya yang menginginkan masuk ke dalam pintu surga, dan Allah bebaskan 8 pintu surga. Silahkan pilih mau pintu surga yang mana saja. Maka Allah tawarkan terhadap perempuan lewat lisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan catatan kuncinya. Nah, catatan nih buat ibu-ibu, kalau pengen masuk surga milih. Kalau milih kan enak. Ini kan surga mah enak semua. Nggak ada surga yang nggak enak. Surga enak semua. Cuma Allah kasih keleluasaan buat perempuan. Di tempat yang Allah pilih yaitu surga, di tempat di mana setiap manusia menginginkan mereka masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, perempuan Allah kasih prioritas. Mereka mau milih pintu surga yang mana saja, udah. Ibaratnya ada 8 rumah mewah. 8 rumah mewah, perabotannya udah komplit, kendaraannya udah ada, tinggal nempatin doang. Gratis. Udah 8 tuh menjejer tuh pintu rumah. Ibaratnya kalau kita ditawarin, kata yang punya rumah ini, silakan Pak, Bu, Bapak mau milih rumah saya yang mana, saya gratisin buat Bapak. Nah ibaratnya kayak begitu. Sedangkan surga, tempat yang kata baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara fi qalbi bashar. Surga itu adalah satu tempat yang dimana mata kita manusia tidak pernah sedikit pun melihat bagaimana keindahan surga di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seindah apapun tempat yang ada di dunia, semegah apapun tempat yang ada di dunia, semegah apapun bangunan-bangunan,
mewah yang ada di dunia ini, maka dibandingkan dengan sorga, kata baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mala ainun ro'at, maka setiap mata manusia tidak pernah melihat, tidak akan pernah bisa mereka membandingkan dengan bangunan-bangunan yang ada di dunia ini. Walaupun hebat dan indah seperti apa, tapi dibandingkan dengan surga, itu semua tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ente bandingin dah. Ente bandingin. Apalagi kalau kita belum punya rumah, disuruh milih rumahnya gede-gede yuk. Rumah taruh dah umpamanya 200 meteran dah. 200 meteran. Rumahnya doang tuh. Belum halamannya, halaman depan, halaman belakang, komplit, kolam renang ada. Kendaraan ada, motor ada, mobil ada. Kemudian perabotan rumah udah komplit. Ya, kita ditawarin nih, Bang. Saya lagi punya rezeki nih, punya rezeki nomplok, umpama. Saya lagi punya rezeki nomplok, saya pengen ngasih hadiah, saya punya rumah umpamanya 10. Nah, yang 8 saya tawarin buat abang mau milih yang mana? Nah, ibaratnya kayak begitu. Kira-kira kita kalau misalnya ada orang model kayak begitu, nawarin 8 rumah, kita suruh milih gratis tanpa dipungut biaya apapun. Kemudian perabotan rumahnya udah komplit, kendaraannya udah komplit. Kira-kira kalau nolak tuh orang blow on apa enggak? Hah? Iya. Bego mendoy. Iya, rumah bagus. Rumahnya bagus. Halamannya luas, taman bermainnya ada, kendaraannya ada, perabotannya komplit. Nah, surga adalah satu tempat yang kata Rasulullah tadi, mala ainun ro'at, mata kita tidak pernah memandang bagaimana keindahan itu surga. Wala udhunun sami'at, telinga kita tidak pernah mendengar bagaimana itu keindahan surga. Barangkali tempat-tempat indah yang biasa kita kunjungi atau yang belum pernah kita kunjungi, menurut cerita daripada orang lain, pernah kedengeran sampai di telinga kita, tapi dibandingkan dengan surga itu semua tidak ada apa-apanya. Bahkan kata Rasulullah, wala khatara fi qalbi bashar, itu surga adalah satu tempat yang tidak akan pernah bisa kita bayangkan dalam hati kita. Kalau umpamanya belok bayangin, Ustaz, katanya kalau di Bali indah, Ustaz. Lama gitu. Indah nggak lo? Jujur bener ya lo. Ya bayang, ya bilang aja lo indah gitu. Gimana sih? Ya kan kita kalau mendengar cerita tuh orang-orang jalan-jalan ke Bali, ke luar negeri itu kan, ke benua Eropa, mana tuh orang jalan-jalan. Banyak tempat-tempat yang indah. Nah, kita ngebayangin atau umpamanya ngelihat di TV, ada tayangan tempat-tempat indah. Nah, kita ngebayangin, ya Allah, kayaknya enak kalau saya ada di situ. Kayaknya tumanina, kayaknya betah kalau saya ada di situ. Kan kita ngebayangin gitu tuh. Tapi surga dibayangin kayak model bagaimana? Tidak akan pernah terbayang. Kenapa tidak akan pernah terbayang? Karena saking indahnya surga. Kalau masih kebayang di dunia, kalau masih kebayang sama hati kita, itu bukan surga. Surga nggak bakalan bisa dibayangin. Saking indahnya itu surga. Nah, ini semua Allah hadiahkan buat siapa? Buat perempuan. Ini semua Allah hadiahkan buat ibu-ibu. Ini semua Allah berikan terhadap perempuan yang dimana mereka punya hal-hal yang disampaikan oleh baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mana diantaranya kuncinya yang disampaikan oleh Rasulullah? Yang pertama, kata Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, idza sholatil mar'atu khamsaha. Pertama, buat ibu-ibu, awas perhatiin, kalau pengen dapat 8 pintu surga Allah tawarin, awas kuncinya perhatiin. Kunci pertama, idza sholatil mar'atu khamsaha. Sholat 5 waktu jangan pernah ditinggal. Yang sunnah bagaimana Ustaz? Yang sunnah bebas. Artinya terserah. Mau dikerjain, fadol, enggak jadi masalah. Yang paling terpenting yang mesti dikerjain adalah idza sholatil mar'atu khamsaha. Sholat yang 5 waktu kecuali dalam keadaan haid, kecuali dalam keadaan nifas, maka silakan jaga dan kemudian pelihara. Perempuan, jangankan berjamaah sendirian perempuan,
bahkan sholatnya perempuan di dalam rumah, di tempat yang tersembunyi, itu jauh lebih hebat daripada orang laki yang dalam keadaan seperti itu. Perempuan sekalipun dia sholatnya di dalam rumah sendirian, maka 25 derajat bakal Allah berikan terhadap mereka, dibandingkan dengan perempuan yang sholat di musola, dibandingkan dengan perempuan yang sholat di masjid. Bahkan sampai kata Nabi kita Muhammad SAW, walaupun di musola dan di masjid yang jadi imamnya adalah baginda Nabi kita Muhammad SAW, maka sholatnya perempuan di dalam rumah, dalam tempat yang tersembunyi, itu jauh lebih afdol ketimbang sholatnya mereka di masjid atau di musola, sekalipun yang jadi imamnya adalah Rasulullah. Bagaimana kalau yang jadi imamnya Merudi? Ya lewat Merudi. Ya. Bagaimana kalau yang jadi imamnya Ayub? Lebih parah. Bagaimana kalau yang imamnya Belok? Itu loh. Itu ya. Ini Rasulullah. Ya, ini Rasulullah. Sekalipun yang jadi imamnya Rasul umpamanya Rasulullah nih, Rasulullah datang dah umpamanya ke musola kita, datang ke masjid kita, beliau jadi imam, subhanallah. Ya, kita pada berjamaah nih orang laki, ada ibu-ibu, kata ibu-ibu, Pak, umpamanya saya juga pengen ikut sholat berjamaah kan yang jadi imamnya Rasulullah. Maka apa kata baginda Nabi kita Muhammad SAW? Sholatnya perempuan di dalam rumahnya dibandingkan dengan sholatnya mereka di tempat-tempat yang lain, apakah itu di musola, apakah itu di masjid, hatta yang jadi imamnya adalah Rasulullah, maka tetap sholatnya mereka di dalam rumah jauh lebih afdol ketimbang sholat mereka di masjid atau di musola, sekalipun yang jadi imamnya adalah Rasul. Siapa yang bilang kayak begini? Rasulullah yang nyampein. Nah, jadi kunci pertama buat ibu-ibu kalau pengen dapat tawaran 8 pintu surga, jaga sholat yang 5 waktu. Satu. Yang kedua, kunci kedua bagi perempuan yang pengen dapat 8 tawaran pintu surga adalah wasomat syahroha, puasa bulan Ramadan. Ketika Ramadan datang, maka kemudian laksanain. Bagaimana kalau head nifas? Jangan, haram malah. Terus bagaimana? Ganti. Nah, ini dia. Makanya tawarannya luar biasa. Ini dia. Banyak perempuan yang kadang-kadang teledor untuk mengkodok itu puasa ketika mereka dalam keadaan haid atau nifas. Ente bayangin dah, umpamanya kalau melahirkan, si perempuan ngelahirin pas awal Ramadan atau sebelum Ramadan tapi masih dalam keadaan nifas. Nifas itu kan paling sedikit majatun, artinya sekali keluar darah. Randy kan belum istrinya lagi ngisi kan sekarang Ren. Nah Randy kudu tahu tuh, ajarin sama istri. Manggilnya apa? Ayang Beb. Kan pengantin baru kan kemarin. Manggilnya apa Ren? Hah? Jaceng. Ini masih Aceng lah. Gitu Ren. Nah Randy ajarin tuh sama istri. Umpama itu manggil ayang dah ya. Kalau namanya nifas itu ada 3 waktunya. Yang pertama adalah majatun, artinya sekali keluar darah. Nah, cuman yang begini baru putrinya Nabi kita Muhammad SAW, yaitu Siti Fatimah Zahra. Hanya Siti Fatimah itu nifasnya sekali keluar darah doang. Habis ngelahirin Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, kemudian nifas sekali doang keluar darah, udah besoknya enggak. Makanya luar biasa Siti Fatimah. Ada lagi perempuan model seperti Siti Fatimah yang nifasnya seperti ini. Nah, kemudian yang kedua, waktu yang kedua dalam nifas itu adalah 40 hari 40 malam. Jadi kalau perempuan ketika sudah melahirkan kemudian masih ada darah dalam konteks 40 hari 40 malam, berarti itu masih nifas namanya. Nggak boleh diapa-apain itu Ren, puasa masih disegel, nggak boleh dibuka ya. Punya ente ngamuk, ikat udah. Itu Ren, nggak boleh itu ya, masih segel 40 hari, nggak boleh, haram mutlak gitu ya, nggak boleh.
Ada jajek. Kami sedot tadi sedot. Nah itu 40 hari tuh Ren, nggak boleh 40 hari Ren. Ya Ustaz bagaimana Pak? Ntar dah ente nanyanya pribadi aja dah. Nah 40 hari. Kalau 40 hari ternyata masih ada juga darah, sampai kapan? 60 hari 60 malam. Jadi ada perempuan tuh yang 2 bulan Bang Udoy. 2 bulan Bang Udoy. Tahu ini Bang Udoy berapa bulan? 40 hari. Tahu pisan dia. Ngitung dia. Ngitung kalender dibuletin. Iya dari Mas habis ngelahirin tuh bini tuh. Kalender udah dibuletin gitu merah 1, 2. Dan ngitung dia ngitung. 40 hari gitu ya. Nah 60 hari dah tuh 60 hari. Kalau udah lewat 60 hari masih ada darah, itu bukan darah nifas namanya, tapi darah istihadoh. Darah istihadoh, darah penyakit. Sholat tetap wajib, puasa tetap wajib. Nah, gitu ya. Nah, jadi kalau dalam konteks tadi, baik itu sekali keluar darah atau 40 hari 40 malam atau 60 hari 60 malam, maka disebutnya adalah darah nifas. Tapi kalau udah lewat dari 60 hari 60 malam, berarti namanya adalah darah istihadoh namanya, darah penyakit namanya. Nah perempuan ketika mereka enggak nifas, enggak haid, datang bulan suci Ramadan wajib puasa. Nah bagaimana kalau dalam keadaan haid dan nifas? Haram mereka melakukan ibadah puasa. Puasa juga haram, sholat juga haram. Cuma bedanya kata Siti Aisyah radhiyallahu anha, beliau menyampaikan salah satu hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nahnu nu'maru bi qoda'is shalah wala nu'maru bi qoda'is saum. Ini perempuan ketika haid dan nifas, kata Siti Aisyah, beliau menyampaikan, kita nih golongan perempuan, kata Siti Aisyah, kalau dalam keadaan haid dan nifas, sholat wajib kebalik ya. Nahnu nu'maru bi qoda'is saum wala nu'maru bi qoda'is shalah. Kalimat hadisnya. Nah kata Siti Aisyah, kami diperintahkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengkodok puasa, tapi tidak wajib mengkodok sholat. Jadi kalau puasa mah walaupun 1 bulan penuh perempuan itu wajib dikodok. Kalau sholat nggak wajib. Sholat mah nggak wajib. Dalam keadaan haid, dalam keadaan nifas, perempuan sholatnya nggak wajib dikodok. Kenapa kayak begini? Karena Allah tahu. Kenapa taunya bagaimana? Coba kalau sholat bayangin kalau ada perempuan nifasnya 40 hari 40 malam atau yang lebih banyak yaitu 60 hari 60 malam, bayangin sholat sehari semalam 17 rakaat. 17 rakaat kali 60, 17 kali 60 berapa? Itu itu berapa yuk? Ya Allah kelamaan. Ya sekian dah. Atau kalau kali 5 60 kali 5 waktu. Berarti berapa waktu? 6 kali 5 30. 6 kali 5 6 kali 5 30. Berarti berapa? 300 kan? 300 waktu wajib di kodok. Kodok sholat itu kan bukan main. Kita kan bisa ngerasain. Kalau yang namanya kodok baik itu sholat ataupun puasa, subhanallah, beratnya jauh lebih berat ketimbang kita mesti ngerjain di waktunya. Dan ini wajib. Orang ninggalin sholat maka wajib untuk dikodok kata Rasulullah. Kalau sholat wajib dikodok, kalau sholat sunnah dikodok. Nih kita kalau udah biasa tahajud kemudian kelewat. Kita udah biasa duha nih, kemudian kelewat, maka boleh nggak kita kodok? Sunnah malahan. Kalau udah biasa tahajud, kalau udah biasa duha, kelewat itu tahajudnya, kelewat itu duhanya, maka kata Rasulullah itu sunnah untuk dikodok. Kemudian kalau ada paham yang mengatakan, Ustaz, katanya di sono ada orang yang ngajarin katanya kalau sholat itu nggak wajib dikodok karena ada hadisnya. Itu orang salah menerjemahkan itu hadis, memberikan maksud dan tujuan itu hadis. Itu hadis kalimatnya adalah la kodoa lis sholati, tidak ada kodok dalam sholat. Bukan wajib dikodok, tidak ada kodok dalam sholat. Artinya ketika datang waktu sholat, nih kita masuk waktu isya nih sekarang nih. Maka la kodoa lis sholati, tidak ada kodok untuk sholat yang ini.
Jangan pakai dikodok. Jangan begini. Ustaz saya mah sholat isanya mau sekalian aja dan ntar sekalian subuh atau besok sekalian zuhur dikodok aja. Nggak ada. Karena dulu ada orang yang model kayak begini, ada paham yang kayak begini. Jadi sholat itu dirapel. Sholat dirapel. Zaman dulu tuh ada orang yang begitu. Nggak tahu dah gini hari masih ada apa enggak. Ya mungkin ada juga sih. Emang penyakitnya biasanya dari sono kan terus ada orang kayak begitu. Nah, itu maksud laku doa li sholati, tidak ada kode dalam sholat. Nah, sedangkan ketika kita nih hari ini, saat ini kita wajib sholat isya, masih ada waktunya. Kemudian umpamanya kita lupa, ketiduran, pulang ngaji, emang tadi belum sholat isya, pulang ngaji istirahat, habis istirahat tidur. Ingat-ingat umpamanya habis sholat subuh, pas kita pikirin ya Allah kok kenapa saya belum sholat isya, maka wajib itu sholat isya untuk dikodok. Sholat wajib dikodok, kalau sholat sunnah untuk dikodok. Nah kata Siti Aisyah, perempuan bulan puasa wajib dikodok. Karena kenapa? Walaupun itu yang namanya nifas 60 hari, puasa mah tetap cuma 30 hari, sebulan 30 hari atau 29 hari. Makanya kata Siti Aisyah, kita ini semua golongan perempuan ketika meninggalkan puasa maka puasa wajib dikodok. Cuma kalau sholat tidak wajib dikodok. Allah tidak memerintahkan untuk mengkodoknya bagi perempuan yang haid dan bagi perempuan yang nifas. Kecuali tidak haid tidak nifas, sholat ditinggalin, berarti itu wajib untuk mengkodoknya, wajib untuk membayarnya. Paham yuk? Nah buat perempuan tuh yang kedua kuncinya adalah puasa. Yang ketiga, kunci ketiga buat perempuan kalau pengen dapat tawaran pintu surga adalah wahafidot parjaha, jaga kehormatan. Maksudnya ya parji apaan San? Hanuan. Orang jalan di dalam parji. Itu anuan, jaga. Jangan sampai dikasih sama orang yang bukan laki kita sendiri. Jangan. Nah, ini mau dikasih ke orang, bego orang. Jangan, nggak boleh. Haram. Ya. Suami istri, yang namanya istri kan kalau suami masih diperbolehkan untuk boleh untuk poligami. Kalau istri kan nggak boleh yang namanya poliandri, yang boleh polipantai asal bajunya tertutup gitu ya. Gitu. Nah, yang namanya poligami laki tapi nikah kan. Kalau nggak nikah tetap haram begini ya. Bahkan termasuknya jinahnya kalau yang namanya udah pernah yang namanya wati halal, kemudian dia jajan tuh di luaran, berarti namanya jinahnya muson. Derajatnya jauh lebih hina sederajat dengan anjing dan babi, anjing gila dan babi. Nah laki pun perempuan udah punya suami kemudian berzina sama. Lihat dalam kitab Safinatun Najah. Ya, lihat dalam kitab Safinatun Najah. Di antara hewan disebutnya juga tuh oleh ulama. Ini ulama yang nyampein. Kalau nggak percaya buka dalam kitab Safinatun Najah. Di antara hewan yang tidak dimuliakan oleh hukum syara adalah, nah, siapa di antaranya? Orang yang tarikus sholat, orang yang suka meninggalkan sholat. Kemudian siapa lagi di antaranya? Wazanil muhsoni, dan orang yang berzina muhson. Siapa orang yang zina muhson? Adalah laki yang pernah ngerasain wati halal, perempuan yang pernah merasakan wati halal, tapi ternyata dia berbuat zina, maka derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala buat laki atau perempuan yang seperti ini derajatnya sama dengan anjing yang gila dan dengan babi, tidak dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gambarannya kalau mereka kayak begini, Haji Rudi. Kalau suatu saat Haji Rudi mau wudhu, punya air cuma seember. Punya ember air umpamanya, atau jangan seember dah, seaqua. Kan kalau yang bisa mah bisa wudhu pakai air seaqua. Punya air aqua, kita mau pas mau wudhu, di sisi kita ada yang pertama ada kucing lagi kehausan. Kalau nggak dikasih minum bakalan mati. Di sisi lain ada perempuan tapi muhson, atau ada laki yang muhson. Maka itu air lebih baik dikasih ke kucing yang mau mati ketimbang dikasih ke perempuan atau laki yang muhson. Biar baik dia mau mati. Itu saking Allah tidak menghargainya perempuan dan laki yang kayak begitu. Makanya kan Allah bilang dalam Al-Quran, Allah kan bilang dalam Al-Quran, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'at sabila. Allah nyatakan jangan berbuat zina. Jangan.
jangan berbuat zina. Cukup. Nah perempuan di akhir zaman seperti sekarang ini, masya Allah luar biasa. Yang namanya media sosial ini bisa menjadikan fitnah. Ada yang namanya dosa jariah. Dosa jariah itu adalah dosa yang terus bakal mengalir selama itu di media foto perempuan yang nggak tutup aurat masih ada, maka selama itu pula dosa bakal mengalir terhadap perempuan itu. Kalau dia udah mati maka terus diadab oleh malaikat dalam kubur. Nauzubillahimin. Nah makanya awas hati-hati ibu-ibu pasang foto di medsos ya, tutup aurat, jangan enggak nutup aurat karena termasuk dosa jariah. Nah kemudian lagi yang paling khawatir di akhir zaman seperti sekarang ini, banyak perempuan yang memang kata Rasulullah, emang Rasul yang bilang kan, tanda-tanda akhir zaman itu adalah absu zina. Apa tuh absu zina? Bakal meluas atau bakal banyak orang melakukan perbuatan zina. Dan perempuan di akhir zaman seperti sekarang ini udah banyak luar biasa yang ternyata meremehkan hal ini. Dan kita jangan termasuk orang-orang yang termasuk golongan-golongan kayak begini. Jaga, pelihara. Pokoknya suami kita, Ustaz, kan laki saya kayak begitu, duitnya kagak ada. Ngelihat orang lain makan duitnya banyak. Laki saya makan buluk, orang lain makan putih pisang. Laki yang lain makan Ustaz, masya Allah luar biasa udah bening. Nah laki saya mah, masya Allah udah hitam, kecil, pendek, mulus, bau, sekali tabok ngebul. Itu laki apa oncom? Gitu ya, biarin. Model laki kayak begitu juga tetap itu adalah suami kita, Arjuna kita gitu. Nikmatin baik, lah kan sama baik. Gitu. Sama baik gitu ya. Ya casingnya doang kan yang beda. Casingnya doang. Perempuan juga sama. Rasul ngajarin sama orang laki. Ketika orang laki pulang dari luar nih, Bang Udoy habis keliling, lihat perempuan bening bisa, bening montok, stang tinggi gitu ya. Sementara baneho gitu ya. Sementara bininya udah kurus gitu ya, tulang doang. Jalan juga ya Allah gitu ya, ketiup angin roboh gitu Udoy. Nah, ngelihat sementara di luar perempuan yang lebih cakep daripada istri. Nah, maka apa kata Nabi kita Muhammad SAW? Saya nyampe ini hadis bener. Nah, pulang kata Rasul itu buka dalam kitab Mukhtarul Hadis. Pulang kata Rasulullah, buru-buru pulang ke rumah. Kalau orang laki ngelihat perempuan yang cakep di luaran, buru-buru yung pulang ke rumah. Bis nojek gonceng yang cahas. Mana udah begitu tadi ada tanggulan nggak ngerem lagi yung kena. Setrum langsung naik itu yung. Nah, maka bagaimana? Kata Rasulullah, buru-buru yung pulang. Nah, emang ngapain? Buru-buru samperin bini. Karena yang dimiliki oleh dia sama seperti apa yang dimiliki oleh istri kita. Gitu. Ya, gitu ya. Ya, jadi nggak ada bedanya kata Rasul gitu. Nah, cuma emang kadang-kadang nafsu doang yang bikin kita tertipu. Emang begitu kan? Nafsu. Hah? pulang dimilin. Kalau nggak bawa duit, lah kalau bawa duit kagak dia juga. Nah, coba ada gepokan sejuta juga udah langsung lapar ke lemper ya udah. Ya, kalau nggak ada lembaran iya. Kalau ada lembaran udah. Nah itu jadi yang ketiga itu yang ketiga kuncinya buat perempuan itu awas jaga kehormatan, jangan sampai melakukan perbuatan zina. Kemudian apalagi kuncinya buat perempuan nih yang paling banyak dilanggar oleh perempuan adalah wa ato'at zaujaha, taat sama suami, taat sama laki. Jangan pernah ngelawan, jangan pernah merongos, jangan pernah galak. Di hadapan lagi kan udah ada di sini di kitab ini entar apa udah ya lupa. Jadi perempuan itu harus selalu memiliki rasa haya di hadapan suaminya, artinya rasa malu di hadapan suami. Jangan pernah melawan sama suami. Selama yang diperintah oleh suami itu adalah tidak melanggar aturan Allah. Kecuali kalau udah melanggar aturan Allah, itu malah lain masalah. Kalau laki masih nyuruh perempuan, masih memerintahkan perempuan hal-hal yang tidak bertolak belakangan dengan aturan hukum syara, maka selama itu pula wajib perempuan untuk taat terhadap suaminya. Karena sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah pernah bilang sama putrinya Siti Fatimah, ya Fatimah anna ridallahi fi ridha zauj wa suhtuhu fi suhti zauj. Wahai Fatimah, ketahuilah olehmu kata Rasulullah, ridho Allah itu berada pada ridhonya suami,
Artinya kalau suami lagi ridho berarti Allah ridho. Tapi ketika ada seorang istri dimurkai oleh suaminya, suami lagi benci sama dia, berarti Allah sedang membenci terhadap perempuan tersebut. Sampai kapanpun kita tidak akan Allah berikan pintu sorga. Jangankan sorga Allah berikan terhadap perempuan ini, bau sorga pun Allah haramkan buat perempuan yang suka melawan terhadap suaminya, yang suka keluar dari rumah tanpa ada ridho dan izin daripada suaminya. Maka na'udzubillah terancam oleh hadis Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi kuncinya buat perempuan, kalau pengen tawaran 8 pintu sorga Allah bebasin. Kalau bebasin 8 pintu surga. Pertama, jaga sholat 5 waktu. Yang kedua, jaga puasa bulan suci Ramadan. Yang ketiga, jaga kehormatan. Yang keempatnya adalah Yang keempatnya tadi taat, patuh sama suami. Insya Allah ketika punya 4 kunci ini perempuan, maka Allah tawarkan lewat lisan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, udkhulil jannata min ayyi abwabil jannati haitsu syi'ti. Maka silakan kata Rasulullah, wahai perempuan, kau masuk ke dalam pintu sorga. 8 pintu sorga tidak terhalang bagi mereka. 8 pintu sorga Allah buka lebar-lebar untuk perempuan yang ternyata selalu berbuat baik terhadap suaminya, taat sama suaminya, menjaga kehormatannya, menjaga sholat 5 waktunya, melakukan puasa di bulan suci Ramadan. Maka Allah berikan kemuliaan untuk perempuan tersebut. Amin ya rabbal alamin. Kita berdoa, kita berharap, bermunajat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita suami dikasih taufik, dikasih kemampuan untuk mendidik istri kita dengan sebaik-baiknya. Kemudian juga mudah-mudahan istri juga mudah-mudahan taat, patuh, kemudian juga mudah-mudahan dibukakan pintu hati oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa senantiasa mengikuti apa yang disarankan oleh suami-suaminya. Insya Allah mudah-mudahan dua-duanya Allah hadiahkan surga buat kita. Amin ya rabbal alamin. Ini saja untuk intisari dari pengajian kita malam hari ini. Dan sebelum ditutup dengan doa, ada guru kita sepatah 2 patah kata sebagai tanda ta'ziman wa takriman sama guru kita kepada beliau, akhinal kiram al mukarram Bapak Ustaz Muhammad Hawaseh, fa alaihi falyatafaddal maskur.